Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan seputar adab ketika kita ingin berbuka puasa. Perlu kita ketahui, ketika kita ingin berbuka puasa, kalau ingin mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya cara beliau dan para sahabat, para tabi'ut tabi'in adalah cara yang sangat sederhana. Kenapa? Karena berbuka puasanya para sahabat, berbuka puasanya para tabi'in, para salafus soleh, mereka berbuka puasa dengan khudu, ya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka poin pertama yang harus kita perhatikan ketika kita ingin berbuka puasa, kita harus perhatikan hidangan, makanan, pembuka yang menjadi hidangan tersaji di depan kita haruslah halal dan thayyib. Karena kalau kita berbicara adab, kalau yang di depan saja tidak halal dan thayyib, maka bagaimana mungkin kita bisa menikmatinya dengan balasan kebaikan? Kita harus perhatikan, ya, jangan sampai kita nanti berpuasa tapi justru apa yang kita makan dari sesuatu yang tidak baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika itu Rasulullah bertanya dengan para sahabat, "Wahai sahabatku, atadruna mal muflis? Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu?" Maka pada saat itu para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata." Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak ada lagi dirham, uangnya sudah habis, ya, harta perbendaharaannya sudah habis semua. Begitu. Maka pada saat itu Rasulullah menyampaikan, ingatlah, al-muflisu ya'ti yaumul qiyamah, ya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat bisolatin. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal solatnya, ya, wasyamin, dengan membawa amal siamnya, puasanya, dengan membawa amal zakatnya, wa ya'ti qad syatama hadza, namun dia juga datang dengan membawa amalan pernah mencaci maki orang lain. Wa ya'ti qad qazafa hadza, dia juga datang dengan membawa amalan pernah menuduh orang-orang baik berbuat zina. Wa ya'ti qad akala mala hadza, dia juga telah datang dengan membawa amalan pernah memakan sesuatu dengan jalan yang bukan haknya. Ini yang harus kita pahami, ya. Dalam hadis ini Rasulullah sampaikan salah satunya yaitu nanti pada hari kiamat orang-orang yang seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban. Di saat tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang menuntut kita. Ya, ada orang-orang yang menuntut kita. Kalau tadinya misalnya dia hidup selama di dunia pernah menyakiti orang lain, ada orang yang tidak ridho dengan kebiasaan itu, ada yang orang tidak ridho disakiti dengan perkara itu, maka dia akan menuntut nanti di hari kiamat, diambillah amalan sholatnya yang sehari-hari dia khusyuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, pahalanya sudah sangat luar biasa, namun diambil pahala sholatnya diberikan kepada orang yang terzolimi lagi. Ketika pahala sholatnya sudah mau habis, sementara yang menuntut makin banyak, masih banyak, diambil terus sampai habis pahala sholatnya, apalagi pahala puasanya, ya. Ketika orang yang menuntut masih banyak datang kepada Allah, ya Allah, aku dahulu ya Allah pernah dipukul seperti ini, aku pernah dicaci maki, aku tidak ridho ya Allah, maka aku menuntut ya Allah balasan ya Allah, maka diambil juga pahala siamnya, pahala puasanya tadi diberikan kepada orang yang terzolimi tadi, sampai nanti habis semua pahala sholatnya, habis pahala siamnya, habis pahala zakatnya, sementara yang menuntut masih banyak, maka diambillah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang yang terzolimi tadi ditimpakan terhadap orang yang menzolimi tadi. Sementara makin banyak orang yang menuntut hingga akhirnya
diri ini penuh dengan dosa-dosa, faturiha finnar, maka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, dari segi makanan yang kita siapkan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai apa yang kita makan saat berbuka di dalamnya terdapat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi zatnya halal tapi cara mendapatkannya didapatkan dari sesuatu yang haram. Ini harus kita perhatikan. Ya. Kemudian ketika kita berbicara adab untuk berbuka puasa, ketika yang disajikan sudah yang halal, halal zatnya, halal cara mendapatkannya, kita juga harus memperhatikan adab-adab. Kalau Rasulullah berbuka dengan sangat mudah sekali. Disunahkan berbuka dengan tamar, ya, atau rutab tuh, kurma basah begitu. Disunahkan berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, ya kurma biasa begitu. Ya, ini disunahkan ketika mulai saatnya untuk berbuka, diawali dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, baru baca doa. Doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Bisa Allahumma laka sumtu wa bika amantu, atau zahabaz zama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Silakan dibacakan doa. Kemudian mulai, ya, ambil satu kurma dengan bilangan ganjil, ya, 1, 3 dan seterusnya, dimakan, kemudian minum air putih. Itu adabnya. Dan ketika saat minum, ini harus diperhatikan agar lebih barokah lagi saat kita meminum airnya. Ingat bagaimana Rasulullah mengajarkan tata cara kita minum. Ketika gelas itu sudah sampai ke mulut kita, baca bismillah, minum. Disudahi dengan alhamdulillah. 3 kali, 3 napas disebutkan. Diminum lagi bismillah, minum. Disudahi dengan alhamdulillah. Yang terakhir bismillah, minum, sudahi dengan alhamdulillah. Ya, Syekh Mutawalli Sa'rawi menjelaskan, kalau ini kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, selama air itu ada dalam perut kita, maka kita akan merasa sulit untuk melaksanakan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan itu kalau datang kepada kita itu sulit untuk melakukannya. Itu barokah dari air yang kita minum tadi. Mungkin demikian sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah jadikan puasa kita ini puasa yang barokah. Puasa yang betul-betul bermakna, ya. Puasa yang meaningful katanya. Masya Allah. Semoga hari selanjutnya kita bisa lebih menghidupkan, kita lebih membuat konsep pemetaan yang lebih jelas agar ritme dari mulai kita sahur sampai berbuka ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita masih merasa sulit untuk melaksanakan kebaikan, masih sulit melaksanakan ketaatan, ingatlah, Syekh Tontowi pernah juga mengingatkan perkara ini. Syekh Tontowi adalah salah seorang Grand Syekh Al-Azhar. Ya. Beliau pernah mengingatkan, laqad qara'tu li aktsar min 70 amman. Aku telah memperhatikan selama 70 tahun. Fama wajadtu hikmatun illa, ya, aku tidak mendapati sebuah hikmah kecuali hikmah yang pernah disampaikan oleh salah seorang syekh begitu. Apa hikmah yang beliau sampaikan? Inna masyaqqata ta'ah tazhab wa tabqa sawabah. Sesungguhnya kesulitan dalam ketaatan, kesulitan dalam menahan hawa nafsu, kesulitan dalam menahan lapar dan dahaga itu pasti akan hilang. Tazhab wa tabqa sawabah. Yang kekal, yang tinggal setelah itu apa? Balasan kebaikan berupa pahala. Sebaliknya, wa inna lazzatal ma'asi tadhhab, ya. Nikmatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan sirna. Nikmatnya sesaat saja. Tapi setelah itu apa? Wa tabqa iqabaha. Yang kekal, yang lengket pada diri kita adalah iqabnya, balasan keburukannya, dosa-dosanya. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun kita, kun ma'allah wala tubali. Tetaplah kita bersama Allah dan jangan pedulikan apapun itu. Ya, mudda yadaika fi zulumatil layali. Tetap memohon kepada Allah di saat tengah malam, bangun malam, salat tahajud, angkat tangan kepada Allah, ya Rabb, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi ibadah puasa yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita semakin berkah, keluarga kita, anak-anak istri kita semuanya juga termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya hidayah itu senantiasa mengalir pada tubuh-tubuh kita, sehingga lisan-lisan kita nantinya adalah lisan-lisan yang hidup dengan basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, basah dalam dakwah menyampaikan kalimatul haq. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan
puasa kita kali ini adalah puasa yang penuh dengan makna. Demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.